Tuhan sedang mau bicara mengenai uh, hubungan gitu, hubungan. Uh, betapa berapa berapa uh, ingin gitu, berapa rindu kita gitu. Berapa uh, kuat, berapa kuat kita merindukan dia gitu. Berapa kuat kita merindukan dia. Saudara tahu nggak? Kekuatan dari batin kita merindukan dia itu akan mengalahkan gitu, mengalahkan, mengantisipasi. Dalam klip yang saya pasang di TikTok itu saya katakan yang dapat menaklukkan gitu, kehidupan itu kekuatan dari kerinduan itu mengalahkan, itu menaklukkan saudara. Dan saudara kalau memiliki itu kan pasti kasih kepada Bapa, betul nggak? Kasih kepada Bapa, Bapa yang sangat mengasihi kita. Bukti bahwa Bapa sangat mengasihi saya dan saudara itu apa? Apa bukti nyata bahwa Bapa sangat mengasihi Yanti, sangat mengasihi Asti gitu? Apa bukti bahwa Bapa itu sangat mengasihi saudara-saudara dan saya? Hmm? Buktinya apa? Dia ingin membawa kita kembali kepadanya. Dia ingin membawa kita kembali, dia ingin membawa kita kembali kepadanya. Ya dia ingin, tapi apa bukti bahwa dia sangat mengasihi kita? Yesus diutus turun ke bumi. Ya, kalau mau pakai kata yang sepadan, Yesus dikorbankan, kan? Anaknya dia korbankan, gitu. Ya, ya anaknya dikorbankan katanya karena begitu besar kasih Allah. Nah teman-teman tahu nggak? Pertanyaan saya tadi itu kan pasti jawabannya sebenarnya harusnya ke sana kan ya? Benar nggak sih? Karena pasti ayatnya kan harus pas gitu. Kira-kira kamu tahu dari mana gitu? Karena saya tahu dari Yohanes 3 ayat 16 ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Gitu. Saudara kalau baca versi lain dari ayat itu adalah di 1 Yohanes berapa? 5 ayat 14 kalau nggak salah, atau 1 Yohanes 4 ayat 15. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 15. Bukan, sorry. Salah kan? 1 Yohanes 5 ayat Ayat 14. 11-12 kayaknya. Bukan, Bang. Ya, 1 Yohanes 4 udah betul, tapi ayatnya yang ke-14. Ya, jadi kan orang sering nanya tuh, Yohanes 3 ayat 16, gitu ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anak yang tunggal. Tapi kan nggak untuk juru selamat, gitu ya. Oke, saudara bisa dilengkapi dengan 1 Yohanes 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia, ya. Jadi juru selamat dunia gitu. Datang untuk semua orang. Nah, jadi teman-teman, ketika saya bilang apa kabar gitu ya, kita sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah itu, menerima anugerah atau kasih karunia, ya, menerima kemurahan Tuhan, itu harus bukan harus saudara ya, sepatutnya, sepatutnya kan beda tuh ya. Kalau saya bilang harus kan terkesan bahwa dikamuflase gitu atau dipaksa gitu. Tapi ini tuh sepatutnya gitu ya, sepatutnya saudara dan saya itu mengungkapkan sesuatu kan gitu. Mengungkapkan sesuatu mengenai bagaimana uh, respon saya dan saudara dengan kasih yang tak terbatas itu. Ya, kasih yang tak terbatas itu yang diberikan Bapa melalui melalui apa? Melalui mengutus anaknya yang tunggal. Itu. Responnya harus itu. Gitu. Saudara,
Ini tuh terkesan klise. Terkesan klise. Klise itu artinya bisa dicetak berkali-kali. Saudara tahu nggak perkataan klise itu? Karena klise itu seperti bahan bahan dasar dari foto yang bisa dicetak ulang, gitu. Ya, itu terkesan gitu. Terkesan itu bisa dicetak berkali-kali. Tapi sesungguhnya dia tidak bisa. Dia itu memiliki makna satu dan menyatu dengan apa dengan nilainya gitu, dengan nilainya. Jadi ketika dikatakan bahwa Allah itu mengaruniakan anaknya yang tunggal, maka itu adalah kasih yang terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Coba bayangkan, coba renungkan, ya. Coba boleh tarik balik, bawa ke belakang, ya, saudara sampai sendiri, tak ada orang lain. Saudara menyadari mengenai semua kehidupan yang saudara udah lewati, gitu. Nah, saudara tahu nggak? Ketika orang mengerti makna ini bahwa kasih yang terbesar ini telah dikaruniakan kepada saya dan saudara, sehingga gini loh saudara, sehingga saudara dikaruniai oleh Bapa untuk bisa datang kepada Yesus. Saudara ditarik oleh Bapa untuk datang kepada Yesus. Ini kalau tidak terjadi, saudara dan saya itu nggak mungkin punya hubungan. Alkitab berkata, tidak seorang pun mencari Allah. No one, no one of us. Tidak ada satupun di antara kita. Makanya saudara kalau ketemu orang, ngolok-ngolok Yesus. Ngolok-ngolok, pakai Alkitab pakai kata itu, jadi saya nggak pakai kata yang lain. Ya, nggak pakai kata yang lain. Ngolok-ngolok ke Yesus. Memang kita bisa mengerti loh saudara. Bisa mengerti. Kalau orang tidak dikaruniai, itu nggak dikaruniai. Orang tidak bisa mata hatinya itu terbuka dan melihat terang itu. Nggak bisa. Apalagi punya hubungan gitu. Nggak bisa. Nggak dapat. Dan bagaimana mungkin kalau tidak demikian, ya? Kalau orang itu tidak diberi mata hati yang terang sehingga dapat mengerti panggilan, ya nggak bisa datang kepada Yesus, nggak bisa. Itu ada tirai tinggi yang tidak bisa terbelah gitu, nggak bisa, gitu, ya. Dikatakan pikirannya tumpul, dikatakan hatinya itu terselubung. Tidak ada jalan, gitu, nggak ada jalan. Saudara bisa tangkap spirit ini, ya, spirit ini. Karena tahu nggak? Nggak mungkin orang percaya ya sama Yesus bisa berkata Yesus itu cukup bagiku. Cukup itu maksudnya apa? Nggak butuh yang lain. Nggak butuh yang lain. Nggak bisa kalau nggak bisa datang sampai menyelami dan benar-benar memahami, merenungkan makna dari ini. Nggak bisa. Makanya saya bilang tadi, ini bukan klise. Kalau sampai orang bilang klise, sampai orang bisa mengungkapkannya dengan tanpa makna yang sesungguhnya itu, maka dia tidak menyatu dengan nilai dari itu. Dia nggak bisa, dia nggak menyatu. Ya, saudara, nilai mengikut Yesus, satu nilai mengikut Yesus itu, kalau saudara dan saya bisa berkata Yesus cukup, Yesus itu cukup. Aku menemukan pencarian terakhirku dan aku mau bertumbuh, aku mau berakar, dan aku mau membangun di atas itu, di atas dasar itu. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga
saudara bisa paham kata-kata itu kalau benar-benar dia bisa mengerti itu betapa betapa besar ya kasih Allah itu kepada kita gitu, kepada kita masing-masing gitu, kepada kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyadari itu bahwa kasih itu demikian besar dan saya dibawa masuk ke dalam keluarga Allah, dimasuk ke dalam keluarga Allah, untuk datang kepada Bapa, inilah segala-galanya itu. Saya bisa membayangkan gitu ya, satu analogi atau satu figurasi gitu ya. Seorang nenek gitu ya, yang mendamba-dambakan cucu, gitu misalnya ya, gitu ya misalnya. Gitu. Saya pernah melihat gitu ya keadaan-keadaan itu, momen-momen itu saudara ya, momen itu ketika cucunya itu lahir gitu kan, mamanya belum bisa apa-apa, masih pingsan. Jadi mamanya nggak bisa apa-apa, tapi nenek yang tunggu itu momen buat dia ambil itu cucu gitu ya. Tolak itu dokter jauh dengan cucu saya ya gitu. Dia, karena apa? Itu momen buat dia, hampir-hampir dia bilang, aku ketemu dengan uh, momen terindah gitu di dalam hidupku. Itu ada loh. Satu keadaan di dalam satu saat gitu ya. Itu seorang nenek bisa memiliki keadaan itu. Nah, itu jauh dari gambaran yang saya mau jelaskan mengenai bagaimana kita ketika menerima Yesus, ketika kita menyadari bahwa Bapa yang baik itu, Bapa yang sumber segala pengharapan itu mengaruniakan anak tunggalnya, mengorbankannya untuk apa saudara? Untuk penebusan saya dan saudara gitu. Kan itu luar biasa, ya. Itu luar biasa. Nah, harusnya demikian saudara, bahwa ketika kita sudah sampai di situ, kita ditanya nih ya, apa kabar? Langsung ingat, karya terbesar dalam hidupku. Mungkin dari pagi, ini jam sudah 9 malam, ya, baru minum air putih, tapi bisa, spiritnya tuh bisa apa, bisa bergelora gitu. Karena apa sudah? Inner man atau manusia batin, manusia di dalamnya itu, dia benar-benar memiliki kesadaran itu. Orang yang tidak memaknai bagaimana Allah sungguh mengasihi dia, atau saya boleh katakan bagaimana dia sungguh dikasihi, sulit saudara, sulit untuk kemudian mengekspresikan kasih itu sulit saudara. Kalaupun dia mengekspresikan kasih itu, dia tidak di dalam ketulusan yang optimal, ketulusan yang sebenarnya atau sesungguhnya. Gitu. Kita berjuang di dalam itu, betul, kita berjuang. Tetapi tahu nggak? Allah tahu bahwa apa yang ditaruh Allah di dalam diri kita, yaitu rohnya, itu yang menuntun kita untuk masuk ke dalam yang namanya ketulusan dan kejujuran gitu. Itu yang menuntun kita mengeluarkan segala nilai-nilai batiniah itu. Dia yang menuntun. Dia memang akan terbatas, saudara. Dengan apa? Ketika dia terekspresi lewat apa? Dengan anggota-anggota tubuh, dia terbatas. Bayangkan nggak, saudara? Kalau anggota tubuh kita terbatas dalam keadaan tertentu ya gitu ya. Seorang buta yang kemudian memberikan salam gitu ya kepada seseorang, itu tentu saja ekspresinya lebih terbatas dibanding apa? Dibanding orang yang matanya terbuka, yang kemudian memancarkan satu ketulusan. Jadi saya mengambil gambaran ekstrim bahwa ya ada
Ada hal-hal yang dibatasi oleh fisik gitu. Tapi saudara, yang dari dalam, yang dari dalam, yang dari hati, yang dari hati, itu yang kemudian memancarkan kejujuran dan ketulusan. Apa yang udah ada di dalam hati, itu yang keluar. Apa yang ada di dalam hati, itu yang keluar. Nah, saudara, ketika kita bicara mengenai kasih, maka hati itu memiliki peran yang luar biasa. Karena dia yang menjadi elemen pertama yang menangkap. Dia menjadi elemen pertama yang menangkap. Yang menangkap momen itu. Makanya saya sama ya. Ketika saya tanya gitu ya, apa kabar? Itu sebenarnya kesempatan buat teman-teman. Kesempatan. Saya ulang ya. Waktu saya bilang apa kabar, itu sebenarnya kesempatan. Gitu. Kalau perlu misalnya Mira bilang, puji Tuhan Pak, bisa dilewati. Bisa dilewati. Padahal ya, di dalam pikiran itu masih kusut gitu ya. Tapi apa? Tapi hati itu memancarkan sesuatu gitu ya. Itu kesempatan. Itu, itu kesempatan. Dan ingat ya, beda kan dengan kita mengatakan atau uh, di mulut atau ya di mulut mengucapkannya gitu ya dengan apa dengan mengucapkannya di mulut uh, dengan mencoba untuk apa saudara seperti baik gitu ya, itu beda dibanding dengan dari dalam dengan perenungan, dengan pengertian dan pemahaman mengenai nilai kasih itu gitu ya, mengenai kasih dan mengenai rasa syukur itu, kita kita angkat keluar dan menembus keadaan-keadaan fisik kita. Bisa aja dalam keadaan sakit. Puji Tuhan Pak, bisa dilewati. Ya. Puji Tuhan Pak, bisa dilewati. Nah, maksudnya apa? Ya. Maksudnya adalah ketika saya dan saudara itu menyadari bahwa ada kasih yang besar. Ya. Pengorbananmu yang selamatkanku. Benih ilahi ini, itu benih ilahi ini, itu dia harus memancar lebih besar dari segala sesuatu di dalam diri kita. Saudara, tahu nggak nih, saudara? Hanya orang yang benar-benar memahami kasih Bapa itu, yang kemudian dia bisa menangkap, bisa 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 meyakinkan dirinya bahwa dia itu cukup bagi saya. Dan harus mulai dari satu titik, harus mulai dari satu momen dalam hidup, harus mulai dari satu momen, harus mulai dari satu keadaan di dalam hidup. Hal yang saya barusan bawa saudara, giring saudara, narasikan barusan itu saudara, itu kaitannya dengan apa sih? Itu kaitannya dengan inner man, di dalam manusia yang di dalam gitu. Manusia di dalam kita ini gimana? Karena yang di luar ini kan dinamikanya, turbulensinya saudara dan saya tidak bisa perkirakan gitu. Ya. Itu realitasnya gitu. Tetapi inner man, manusia batinia, manusia rohania saya dan saudara, ada di tangan saya dan saudara. Ada di tangan kita gitu. On our own hand. Di tangan kita. Kita yang tentukan. Ya. Kita yang memilih gitu. Kita pilih, kita tentukan. Bagaimana bereaksi dan bagaimana merespon.
Nah, tadi siang nih, saudara, saya kenalkan ke anak saya yang SMP dan, sorry, SMA, ya. Eh, dua hal, 2M, saudara, ya, 2M, ya. M yang pertama itu, saudara, M yang pertama itu adalah mentalitas, gitu. Mentality, ya, mentalitas kita seperti apa, saudara. Mentalitas itu seperti dasar bangunan, gitu, seperti dasar bangunan. Dia memiliki akar, dia memiliki akar, dia memiliki uh, 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 kekuatan yang masuk jauh ke dalam, gitu. Kekuatan yang masuk jauh ke dalam. Saudara sadar nggak bahwa orang kalau bangun uh, gedung ya, bangun gedung itu itu lama lama banget gitu ya. Itu membutuhkan waktu yang lama, sorry. Itu membutuhkan waktu yang lama untuk membangun bagian dasar. Semakin tinggi gedung itu, semakin lama diperlukan untuk membangun bagian yang dasar. Karena itu akan apa? Itu akan menjadi kekokohan daripada gedung itu. Tiba-tiba, nah saudara kalau perhatiin, tiba-tiba kalau sudah selesai yang namanya bagian dasar itu, bangunan itu cepat sekali naiknya, saudara. Saudara perhatiin ya, cepat sekali. Karena apa? Bagian dasar itu menentukan kekokohan. Kekokohan. Semakin dalam, semakin dia bisa dibangun tinggi. Saudara, mau seberapa tinggi saudara dibangun oleh Tuhan? Mau seberapa tinggi? Saudara harus tekun, saudara harus setia untuk dibuat berakar dalam. Gitu. Nah, itu adalah mentality atau mentalitas orang. Ya, M pertama tuh, mentalitas orang. Tapi tahu nggak saudara, mentalitas itu tidak serta-merta ada, tidak serta-merta tiba-tiba jadi gitu. Enggak. Enggak ada mentalitas yang tiba-tiba terbangun gitu, enggak ada. Dia selalu membutuhkan yang namanya proses. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus datang ke dunia ini itu memberikan jawaban, memberikan jawaban. Jawaban yang diberikan Yesus itu dunia tidak memilikinya, dunia tidak mempunyainya. Artinya mentalitas atau dasar yang tadi dibangun ini memang hanya diketemukan di dalam Yesus. Ini kalau mata hati kita tidak dibukakan, saudara, pikiran kita tumpul, hati kita terselubung, ini nggak bisa nangkap loh, nggak bisa nangkap. Ini saya terus uh, mengurai firman ini tuh. Saya berdoa supaya Roh Kudus itu sendiri yang bekerja di dalam kita, di dalam kita. Karena tahu nggak, tiap hari, hari demi hari, waktu demi waktu yang kita lewati itu kita buka mata, ketemu dengan masalah. Alkitab pakai kata padang gurun, ketemu dengan padang gurun dunia. Jadi kita harus memiliki dasar yang kokoh dalam. Nah, untuk membangun mentalitas ini, itu tidak serta merta jadi. Dia membutuhkan waktu ini ya proses. Di dalam proses ini uh, ada momen-momen ya yang kita lewati yang merupakan pergumulan-pergumulan dalam hidup. Pergumulan-pergumulan dalam hidup. Sesering Anda, saya dan saudara gitu,
menjadikan firman Tuhan menjadi pilihan, di dalam mencetuskan kehendak dari pilihan-pilihan itu, maka semakin saudara dan saya itu teruji. Semakin saya dan saudara itu teruji. Teruji apanya? Teruji karakternya, teruji imannya, teruji kebiasaannya, habits, faith, karakter diuji. Setiap pergumulan itu momen, itu adalah waktu tertentu dalam hidup saya dan saudara. Setiap kali saudara memilih firman Allah menjadi pilihan yang menggerakkan kehendak saudara yang nyata dalam perbuatan, setiap saat itu juga iman saudara teruji, karakter saudara teruji, kebiasaan saudara teruji. 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu akan membangun satu mentalitas. Satu mentalitas. Dan ini saudara tahu nggak? Secara praktis, itu adalah prinsip hidup. Itu adalah prinsip hidup. Saya kasih contoh tadi siang begini. Kalau ketemu teman-teman, ini nggak orang muda, orang tua juga dapat ini, ya, yang senior juga dapat. Ketemu teman-teman yang mengajak ke apa? Mengajak ke kegiatan-kegiatan yang syarat dunia gitu ya. Syarat duniawi gitu. Apapun itu, dia ngajak saudara, dia ngajak. Dia bilang begini, "Wah, kamu cemen." Cemen itu maksudnya apa saudara? Ya, kurang men gitu, ya. Kamu kurang laki-laki. Gitu. Ah, kamu kolokan. You tradisional, nggak modern. Gitu. Ya. Kamu kuper, kurang pergaulan. Ayo dong, gaul gitu. Apalagi kalau gini, oh kamu nggak ini, nggak laki-laki gitu. Misalnya gitu ya. Lo tahu nggak? Tahu nggak saudara? Seseorang yang nggak punya mentalitas, dalam bahasa sederhananya prinsip hidup, goyang dalam keadaan tertentu, dengan kondisi tertentu, itu bisa tertarik langsung, terhisap, terbawa. Kalau terbawa dan kemudian ketemu dengan yang namanya hal-hal yang terlarang gitu ya, maka apa yang terjadi? Ya terkurung ya terpenjara, masuk ke dalam lingkaran itu gitu. Itu kalau dia nggak punya tuh mentalitas, punya prinsip itu. Saudara, itu kan kelihatan gelap. Coba yang putih. Sorry. Kelihatan putih lah saudara. Ya, orang bisa diajak macam-macam kan gitu. Ayo, nanti kita buat konten gitu. Misalnya, ayo nanti kita buat konten. Nanti kita posting di Reels atau di TikTok gitu kan. Bisa kan? Atau di short gitu. Kan banyak tuh lagu-lagu yang lagi in sekarang kan gitu. Misalnya ya, lagu-lagu yang versi dengan wording, dengan kata-kata yang apa? Kata-kata yang mengagungkan dunia, mengagungkan hal-hal yang mengikuti nafsu. Kan gitu, kata-katanya memuaskan nafsu, gitu, keinginan. Kalau Yanti nggak punya prinsip, kalau Yanti nggak punya mentalitas yang teruji tadi, saya katakan mentalitas itu kan nih, iman yang teruji, karakter yang teruji, kebiasaan yang teruji. Dan teruji itu bagaimana dia teruji? Setiap kali pergumulan itu hadir di waktu tertentu dalam hidupmu, kau memilih firman yang menjadi penggerak
dari kehendakmu yang nyata dalam perbuatan, kau sedang teruji. Bukan hanya diuji, kau teruji. Artinya apa? Lulus uji, teruji itu. Itu jadi karakter yang teruji. Jadi kebiasaan yang teruji. Ketika itu datang, Yanti, ayo Yanti kita buat konten gitu. Kan ada tuh yang papa pup pup pup, papa pup, ya, nggak jelas kan, gitu. Ya. Saya membayangkan nih, Yanti yang sering nyanyi apa? Eh, saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Dia pasti asing. Pertama gitu loh, saudara. Saudara yang punya mentalitas atau prinsip-prinsip, saudara asing dengan dinamika, saudara asing dengan ajakan itu, asing. Seperti frekuensinya beda banget gitu. Gitu. Ngerti kan? Itu asing. Jadi menarik tuh ya. Saudara kalau tidak asing dengan dunia, tanda tanya, bertanya-tanya lah gitu. Ya, bertanya-tanya kalau ini nih. Kalau kita nih, contoh ya. Orang ngomong apa? eh, Hal-hal dunia. Terus kita tuh kayaknya gampang aja ngalir gitu. Itu kita tanda tanya loh, saudara. Bisa tanda tanya gitu. Apakah kita benar-benar asing gitu? Nah, saudara tahu ketika saya bilang asing, itu kan sebenarnya kados kan? Harus dikhususkan. Artinya dikuduskan, artinya dipisahkan, memang harus terpisah. Jadi memang harus asing gitu. Apalagi kalau Yanti udah responnya udah begini. Ih, apaan sih? Apaan sih? Itu. Itu udah luar biasa. Kalau apaan itu? Enggak, enggak ini. Kalau di Kupang sih enggak ada gogo ya. Apa? Sonde masuk gitu kan. Sonde bisa. Kan? Tidak bisa. Gitu, enggak ini gitu, enggak in gitu kan, enggak bisa masuk. Sonde. Kan? Kan bisa gitu. Ya. Jadi ada hal yang asing gitu. Kita bisa rasakan gitu. Mentalitasnya harus terus dibangun gitu. Nah, saya mau jelasin dulu dari kata mentalitas. Mentalitas tadi ini itu juga terkait langsung dengan tadi itu. Kalau orang ini benar-benar menikmati yang namanya karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu katanya terbesar, pengorbanan Yesus. Kayaknya kamu masih cari yang besar deh. Apa yang lebih besar dari itu? Kayaknya gerak-gerik kehidupanmu kelihatannya menunjukkan ada yang lebih besar dari itu. Tapi kalau sebaliknya bilang, betul, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Itu orang-orang itu, saudara, terbangun mentalitasnya, terbangun eh, karakternya, teruji habitnya, teruji imannya, ya, untuk berkata, Jesus is enough. Yesus itu cukup bagi saya, gitu. Ini korelasinya langsung, gitu. Jadi teman-teman nih, kalau mau ini, masih mau ini, masih mau ini, masih mau ini, itu menunjukkan, ya, itu menunjukkan, ya, ini sudah, itu menunjukkan bahwa Yesus itu nggak cukup buat kita, gitu. Keindahan Allah, keindahan kasih Allah, gitu, yang datang dan menghampiri saya dan saudara, terkesan tidak terlihat di dalam apa? Di dalam karakter kita, di dalam kebiasaan kita, di dalam iman kita. Sebenarnya ada nggak sih? Ada. Apa yang jadi masalah? Dia tidak teruji. Poin pertama, ya.
Salam itu mentalitas orang, menunjukkan mentalitas orang. Gitu, salam. Kan? Apa kabar? Sebenarnya sudah bagus kalau kita itu bilang puji Tuhan gitu kan. Orang kalau sampai lebih dalam dari itu kan bisa bisa lebih dalam loh. Misalnya saya bilang, terpujilah Kristus itu, Tuhan penyelamat penebusku, gitu kan. Bisa coba. Apa yang saudara ekspresikan? Mau bilang kalau ada pertandingan-pertandingan yang ada di belakangku yang telah kulewati dan Tuhan setia. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai. Dia sempurna di dalam penyertaannya. Gitu. Nah, saudara tahu nggak? Semua pagar ilahi itu namanya divine protection. Semua pagar ilahi itu sebenarnya mendorong kita supaya di atas dasar kasih dan korbannya ini yaitu Kristus, itu kita membangun. Ya, izinkan saya memperkenalkan dengan kata itu, mentalitas rohani, spiritual mentality. Kita bangun mentalitas rohani kita. Apa itu? Iman yang teruji, karakter yang teruji, habits, kebiasaan yang teruji. Gitu. Saudara, kalau diomelin orang, dimarahin orang, biasanya gimana? Teruji nggak kebiasaannya? Gitu. Kalau diomongin orang gitu, teruji nggak kebiasaannya? Jadi kalau saudara nggak ngerti iman teruji, nggak ngerti juga karakter teruji, coba kebiasaan yang teruji. Gitu. Kebiasaannya seperti apa? Gitu. Saya baru sadar nih ya. Saya pikir orang yang tambah senior itu sumbunya tambah pendek. Tergantung. Kalau yang pelihara sumbu tetap panjang, panjang tetap. Aku baru tahu. Dan aku tahu itu dari diri saya. Tergantung. Karena ada orang pikir, itu kalau udah putih nih, semakin pendek sumbu. Tergantung. Ada yang peliharanya. Sumbu juga semakin senior juga semakin sumbu juga dipelihara. Dan saudara tahu nggak? Itu tidak secara natural atau alami terpelihara dari dalam dirinya. Dunia ini, dunia ini, dunia ini yang membuatnya subur. Jadi janganlah serupa dengan dunia ini. Karena saudara, kalau terpenjara dan terperangkap di dalam dunia, waduh, saya bisa membayangkan itu dengan orang-orang Israel yang melihat mujizat di Mesir, dibawa oleh Allah keluar dari Mesir. Begitu tegarnya hati mereka, begitu tegarnya hati mereka. Hati mereka sesat katanya. Gitu. Bisa ya, saudara. Kenapa bisa ya? Saya tuh membayangkan rupanya ada satu rahasia. Ada satu rahasia. Hartamu ada di mana? Disitulah hatimu berada. Kalau dia itu jadi harta kita, maka harta kita cukup toh? Ya enggak? Berarti dia itu cukup. Itu. Wah, uji saudara, uji ya. Sebenarnya nih saudara ya, Pak, bagaimana caranya untuk menguji iman, menguji karakter, menguji kebiasaan saya? Pakai slogan ini. Yesus itu cukup. Ya, kalau ada keadaan, silakan Pastor. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Ya, lagu itu tahu nggak saudara? Itu sebenarnya bridging di dalam lagu uh, apa? I have decided to follow Jesus.
I have decided. Saudara lihat saya nyanyi dong. Jangan lihat ke bawah. To follow Jesus. Yanti malah senyum-senyum. Dia pikir, Bapak, lucu sekali. Tapi, I have decided. Decided. Saudara yang mengambil keputusan dan kemudian bertekun untuk terus gitu, setia di dalam keputusan itu. Saudara bisa berkata itu, Yesus cukup bagiku. Ya. Dan saudara ya, ini makanya ini saudara, temukan dan uji kebenaran ini. Ketika saudara berkata, Tuhan cukup bagiku. Sampai benar-benar hanya Tuhan yang ada di dalam pertemuan hidup saudara itu. Dan tidak ada pertolongan yang lain. Saudara ketemu pertolongan. Dan kalau saudara tidak ketemu mujizat, saudaralah mujizat itu. Maksudnya, kok bisa-bisanya saudara bertahan? Itu berarti sudah mujizat. Itu. Loh, saudara tahu nggak arti lagu itu? Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Bohong Yanti. Jangankan Tuhan, malaikat ngomong begitu. Itu dulu kejadian ini misalnya. Kan kalau kita bilang hanya Engkau yang ku miliki. Luar biasa nggak? Nah, uji itu. Mentalitas kita diuji dengan itu. Nah, saudara, supaya ini betul-betul saudara bisa kerjakan, laksanakan, dan implementasikan, bahkan hidupi dan terakhir, nikmati dalam hidup. Mengiring Yesus, ini rahasianya. Mentalitas M pertama itu membutuhkan M kedua, yaitu mindset. Mindset yang seperti apa? Oh, penjahat juga punya mindset. Saudara tahu nggak mindsetnya penjahat? Kalau saya ketemu musuh saya harus bunuh. Kalau nggak, dia bunuh saya. Itu mindset juga loh. Bener nggak? Itu mindsetnya penjahat. Makanya Saul waktu itu benar-benar apa istilahnya, terhuyung-huyung atau benar-benar nggak bisa habis pikir dengan Daud. Kok dia nggak dihabisi gitu? Ya kan? Karena dia tahu itu mindset. Nah, saudara, jadi mindset seperti apa yang kita harus miliki supaya kita punya mentalitas yang teruji sebagai pengikut Kristus? Mindset yang peaceful mind. Jadi mindset yang peaceful mind atau mindset atau cara pandang yang apa? Yang peaceful mind, yang membawa kedamaian. Apa tuh? Gitu. Pikiran-pikiran, cara pandang gitu. Cara pikir gitu. Yang membawa kedamaian. Cara pikir seperti apa tuh yang membawa kedamaian? Nah, itu pasti dari kebenaran, saudara. Ya, karena kebenaran ini itu akan kita hidupi kalau Roh Kudus itu mengajarkan kepada kita dan menuntun kita ke dalam kebenaran. Itu maksudnya apa? Dengan setiap firman kebenaran yang diajarkan kepada kita, ketika kita mengambil, seperti yang saya bilang tadi ya saudara, ketika di dalam pergumulan hidup ini, di satu momen di dalam hidupmu, kau ingat kata-kata ini saudara, luar biasa. Kau memilih firman Allah, menjadi penggerak daripada kehendakmu untuk memilih yang nyata dalam perbuatan. Itulah yang membuat engkau dan saya teruji. Nah, nggak mungkin dengan kekuatan saya sendiri dan saudara, nggak mungkin. Efesus 1 ayat 14 bilang, dan Roh Kudus itu adalah bagian jaminan supaya kamu dapat memperoleh sepenuhnya, seluruhnya, menjadi milik Allah. Jadi Roh Kudus ini menuntun, menolong, menghibur kita ya di dalam setiap pergumulan tadi itu. Nah, jadi bagaimana supaya kita memiliki mindset yang peaceful mind atau pikiran yang membawa damai sejahtera gitu? Gimana caranya? Tidak ada jalan lain, adalah apa?
pikiran kita dikuduskan oleh kebenaran. Dipisahkan dari sesuatu, ya, dipisahkan dari sesuatu yang membawa kepada kedamaian. Itu kebenaran. Kebenaran ini yang bisa membawa kita memiliki peaceful mind, memiliki pikiran yang tenang, memiliki pikiran yang damai, gitu. Saudara, saya langsung ke contoh yang konkret ya, saudara. Saya ceritakan uh, dalam pertemuan kita yang pertama kan, saudara, uang dari 200.000 hidup buat sebulan, buat seminggu gitu. Beli telur, beli Indomie, beli sayur, beli beras, gitu. Pikirannya diatur sedemikian rupa bahwa ini yang ada dicukupkan. Dia akan apa, saudara? Dia akan ya apa? Ke, kondisi pikiran kita itu akan damai, akan tenang, gitu. Tetapi kalau dikasih satu hal-hal yang lain yang mengingini, jadi semua pakai kata mengingini. Ketika dia mengingini, itu muncul tuh yang namanya pencobaan-pencobaan. Makanya 1 Timotius 6 bilang begini, orang yang ingin kaya jatuh ke dalam berbagai pencobaan, ke dalam jerat yang membinasakan, yang menghancurkan. Keinginan ini, jangan mengingini. Jangan mengingini barang sana. Ini peaceful mind adalah mind yang tidak wanted, yang tidak mengingini. Bapamu yang di surga tahu apa yang kau perlu. Coba letakkan pengharapan kita tuh di atas itu. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu, Tuhan. Makan lagi minyak makan lagi. Telur potong 4, bisa 4 kali dimakan. Ya, coba siasati kehidupan, betul siasati kehidupan. Gitu. Saya kasih contoh kedua kemarin apa? Ada acara, misalnya Yanti mau WL, Yanti aja yang jadi fokus ya, supaya tahan banting. Ya. Yanti mau WL, dia pikir, aduh ini baju sudah 3 minggu kak itu terus pakai, minggu keempat. Dia punya uang 300, harga baju itu 500. Dia tidak tenang gitu, karena kurang 200 untuk beli baju yang pas gitu. Bayangkan itu yang namanya keinginan tuh. Apa kata orang, gitu kan? Tapi kalau Yanti kembali mundur satu langkah, dan kemudian melihat apa yang Tuhan sudah buat dalam dirinya, membuat dirinya memiliki identitas yang baru, dan bilang bahwa sesungguhnya apa yang akan keluar dari mulutku inilah yang akan dipakai Tuhan menjadi berkat, bukan warna baju, bukan bajuku yang baru atau enggak. Tiba-tiba tidak jadi beli baju, dan kemudian baju yang lama yang dipakai 300-nya bisa ditabung, masih ada. Pulang gereja, orang bilang semua, nanti terima kasih itu lagu tadi berkati saya datang dengan permasalahan, saya pulang masalah masih ada, tapi saya memiliki kekuatan baru di dalam Tuhan. Kalau dia bilang masalah hilang, Yanti harus tanya, kemana itu hilangnya, Bu? Kemana itu? Karena pasti asap masalah masih ada. Bu, itu utang tetap bayar, tapi ibu dapat kekuatan baru. Kan gitu. Ya, besok makan obat ya, obat yang kasih dokter makan, tapi ibu dapat kekuatan baru. Gitu kan? Dapat berkat di gereja, pulang uang 300 masih ada. Sampai pikir ini, uang 300 semua apa ya? 300 banyak sekali. Kan? Sampai begitu. Kan?
Dia pas ngomong begitu, Yuli ketuk pintu. Punya uang nggak? 300. Waduh, dia udah langsung bilang, ini rencana Tuhan. Dia langsung kasih. Misal. Ya, saudara, coba tuh. Ya, eh, ketika mindset kita itu peaceful mind atau pikiran yang dibawa ke menghasilkan damai atau sukacita dalam pikiran kita, itu kemudian dia akan tenang kan, dia akan memiliki kebiasaan yang tenang gitu. Tenang itu maksudnya apa, saudara? Dia itu bersandar kepada apa? Kepada setiap firman, kepada setiap janji-janji Tuhan gitu. Ini mudah nggak? Sudah pasti nggak mudah. Tapi menemukan damai sejahtera dan sukacita yang sejati hanya di dalam itu. Dan saudara bisa uji. Kata-kata ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Karena ini firman Allah yang akan mengerjakan apa yang Allah kehendaki. Dan yakin pasti berhasil. Saudara buka hati. Saudara punya komitmen. Aku mau. Ya, aku ingin untuk menikmati yang namanya kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan kerajaan Allah itu kan bicara mengenai apa? Sukacita, damai sejahtera, dan kebenaran oleh Roh Kudus. Ya, saya lewati, saudara. Saya lewati. Jadi, saudara pasti bisa lihat kan bagaimana saya menyampaikan. Saya mencoba menarik intisari-intisari. Saya menarik. Dan itu yang menjadi senjata. Jadi, taklukkanlah kehidupan. Yesus bilang barang siapa menang. Jadi saudara pasti dapat, pasti mampu. Ya, intinya nih saudara ya, saudara harus benar-benar asing dengan dunia ini. Janganlah serupa dengan dunia ini. Wah, dunia dengan segala keinginannya saudara. Itu memang, nah ini nih saudara ya. Saya tuh ini kan, saya tuh membawa juga menggumuli loh saudara, menggumuli. Rupanya kemungkinan untuk jatuh ke dalam pencobaan itu adalah pilihan-pilihan kita loh. Itu pilihan kita. Maukah kita menjauh dari pencobaan? Itu tuh pilihan. Kalau kita tahu bahwa ini adalah, ya Pak Daniel yang sering cerita itu. Pak Daniel sering cerita. Malam-malam ditelepon sama temennya kan. Ya, caranya untuk jauh dari pencobaan itu diblok nomor itu. Saya udah pernah cerita di sini kan. Kan saya tuh nggak tahu nomor saya ini kan biasa lah ya teman-teman ya. Banyak gitu yang jahil-jahil gitu masuk ke nomor gitu. Jadi kalau saudara nggak saya nih, kalau masuk dan saya tidak segera uh, blok dulu ya, blok kemudian delete, itu membuka kesempatan saudara, membuka kesempatan. WA kedua masuk, WA ketiga masuk. Masa kita entah siapa dari mana dia tahu, Papa udah makan siang? Ih, siapa? Kan? Bapak makan di mana hari ini? Ih, apa? Ya kan? Jadi dunia ini dan keinginannya itu itu adalah pencobaan yang ada di sekitar kita gitu. Jadi saya gumulikan saudara ya. Oh, ini pencobaan memang. Kita juga memiliki andil nih. Apakah kita mau menjauhkan diri dari pencobaan? Gitu. Karena itu ada hubungannya tadi dengan habit atau kebiasaan yang teruji gitu. Saudara harus menjauhkan diri supaya apa? Supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Saya 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 terbantu sekali dia melihat membaca 1 Timotius 6 itu ya ayat berapa? Ayat 9 10 itu. Orang yang ingin kaya
itu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, ke dalam jerat yang membawa kepada kehancuran dan kebinasaan. Ada satu kata yang hilang. Saya hitung tuh, ada 5 gradasi loh di situ. Ya. Jadi kita harus benar-benar juga melihat di mana kita ada. Nah, kita balik ya, sebelum kita tanya jawab ya. Jadi siapkanlah mentalitas rohani saudara. Inner man, manusia dalam, di dalam saudara. Ya, siapkan mentalitasnya. Mentalitas yang seperti apa? Imannya teruji, teruji karakternya, teruji habitnya, kebiasaannya teruji. Ya, ini saya masih benar-benar di prinsip-prinsip ya. Nanti ke depannya kita akan ngomong mengenai prakteknya gitu ya. Setiap pertemuan kita bahas satu aja prakteknya. Misalnya mengenai berkomunikasi gitu misalnya ya. Tapi tidak lepas dari sini. Jadi yang kita bahas bukan mengenai moral life atau bagaimana hidup bermoral. Enggak. Yang kita bahas adalah bagaimana untuk berkenan. Karena keberkenanan ini membawa kita kepada keintiman. Itu hubungan. Supaya saya dan saudara sama seperti Yesus terangkat ke surga, engkau juga terangkat ke surga. Karena yang terangkat ke surga itu kemana saudara? Ke perjamuan kawin. Mana ada orang ke perjamuan kawin nggak punya relationship hubungan? Orang asing dong. Ya, dia kan orang asing. Jadi klarifikasi, kategori ya orang yang terangkat itu yang memiliki keintiman untuk apa? Untuk masuk dalam pesta perkawinan. Rahasia ini besar kata Paulus. Bukan mengenai suami istri intinya, tapi Kristus dan jemaatnya. Jadi harus ada relationship. Jadi sekarang terjawabnya, hubungan dengan siapa, Pak? Dengan Yesus. Nah, nanti next saya akan bicara mengenai itu. Bagaimana kita memiliki hubungan atau keintiman dengan Yesus. Satu kata pengantar, kita harus hidup sebagaimana dia hidup. Ayatnya di mana? 1 Yohanes. Kalau kita berkata, kita mengasihi dia. 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 6. Maka kita harus hidup sama seperti dia hidup. Gitu. Jadi gini teman-temannya, saya menyadari bahwa prinsip-prinsip kebenaran di dalam hidup itu sesungguhnya itu yang membuat kita itu tangguh. Bukan suasana-suasana rohani, bukan suasana-suasana rohani. Bisa berupa puji-pujian, bisa berupa bagaimana pujian itu dibawakan gitu, atau saya nyebutnya hadirat semu gitu ya. Kemudian kita keluar dari situ jadi manusia beda. Kita jadi lemah, keok gitu, lemah. Pernah nggak saudara merasakan keadaan itu? Gitu. Keadaan di mana kita ngomong gitu ya, tiba-tiba di satu titik kita datang ke orang dengan keadaan yang lemah gitu. Nah, makanya, itu kenapa? Yaitu kita ikut dunia ini, kita tunduk dengan dunia ini karena kita mengingini dunia ini. Coba kalau saudara bilang, tak kuingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna.